Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Andriani dari kelas Sistem Informasi 501. Nah, di sini di latihan 1 ini ada compute sum, yaitu nambitake output, yaitu masukkan 10 angka dan masukkan 0 untuk keluar. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel angka dan variabel sum. Terus di sini ada sistem outprint, masukkan 10 angka, dan sistem outprint, masukkan 0 untuk keluar. Di sini maksudnya kalau misalkan menginput key 0, maka akan keluar i dari perulangan. Nah, di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus atau i increment. Terus di sini ada angka sama dengan console.next integer, yaitu proses untuk mengisi angka. Terus di sini ada untuk mencari nilai sumnya, itu sum sama dengan sum ditambah angka. Kan di sini sumnya 0, terus ditambah angka. Nah, di sini angkanya kita yang input sendiri, misalnya menginput ke angka 5. Nah, 5 ini perisai apakah 5 sama dengan 0 ki? Kalau false ki, nah lakukan ki perulangan atau suruh ki lagi menginput angka. Kalau true ki, jalankan mi break atau berhenti mi dari perulangan. Nah, misalnya di sini menginput key lagi angka 8. Nah, yang ini yang 8. Nah ini lagi periksa apakah 8 sama dengan 0 key? Kan dia nulis itu false key. Jadi suruh key lagi input angka, terus menginput lagi angka 4. Yang 4 lagi periksa apakah 4 sama dengan 0 key? Kan di sini false key. Jadi suruh key lagi input, terus misalnya input key angka 0. Nah, 0 ini lagi periksa apakah 0 sama dengan 0 key? Kan di sini benar mi atau true mi. Jadi jalankan mi break atau keluar lagi dari perulangan. Terus cetak mi yang ini, sistem outprint jumlah angka yang dimasukkan sama dengan plus sum. Diam ini yang keluar nilai sumnya dengan 17. Terus di latihan kedua ini ada conchar. Di sini suruh ki output yang diharapkan jumlah w-nya itu 3. Terus di sini ada tipe data string dengan variabel str sama dengan www.oracle.com. Di sini tipe data string ini yaitu bisa menampung karakter. Nah, dia ini yang di dalam kutip itu yang dimaksud dengan karakternya. Terus di sini ada integer max sama dengan strleg. Strleg ini fungsinya yaitu untuk menghitung panjangnya variabel str. Nah, di sini panjangnya variabel str yaitu 14. Jadi di sini integer max-nya itu 14. Terus di sini ada integer count sama dengan 0. Count ini yaitu yang untuk menampung jumlahnya w nanti. Terus di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari max atau i lebih kecil dari 14, i plus atau i increment. Terus di sini ada if
str chart I tidak sama dengan W. Misalnya di sini kan nilainya di sini I 0, jadi mulai Ki memeriksa itu dari 0. Jadi indeks ke 0 itu ada W. Nah, di sini diperiksa Mi, apakah W tidak sama dengan W? Kan di sini false key. Jadi nah skip key continue, nah jalankan key con plus. Jadi nilainya yang tersimpan itu wes 1 Mi. Baru lagi indeks ke 1. Indeks ke 1 itu ada W. Nah, W lagi dapat apakah W tidak sama dengan W? Kan di situ false key. Jadi nah skip key continue, nah jalankan key lagi con plus. Jadi nilainya W itu 2 Mi. Terus indeks kedua ini nah periksa lagi apakah W tidak sama dengan W? Kan di situ false key lagi. Jadi nah skip key continue, nah jalankan key con plus. Jadi nilainya W itu 3 Mi. Baru di sini indeks ketiga ini ada titik. Nah, yang ini titik lagi nah periksa apakah titik tidak sama dengan W? Kan di situ true Mi. Jadi jalankan key continue, terus nah skip mi ini ya con plus. Terus lagi nah periksa lagi indeks ke 1 2 3, indeks keempat lagi nah periksa ada 0. 0 O ini nah periksa apakah O tidak sama dengan W? Hasilnya true. Jadi jalankan key continue, nah skip key con plus. Sampainya di M ini lagi nah periksa apakah M tidak sama dengan W? Kan di sini true key. Jadi nah jalankan key continue, nah skip key con plus. Terus nah cetak mini sistem outprint jumlah W titik 2 plus con. Kan jumlah W tadi yang tersimpan di con itu 3 Mi. Jadi hasil runnya itu jumlah W nya itu ada 3. Terus di sini ada break continue atau di latihan ketiga ini nah suruh Ki jika angka genap, angka tidak akan dicetak. Terus eksekusi loop harus dihentikan saat nilai penghitung loop adalah 7. Nah, yang diminta di sini output yang dihasilkan yaitu 1357. Nah, di sini ada for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, I plus atau I increment. Terus di sini ada kondisinya dimana jika I mod 2 sama dengan 0, kalau true key, nah jalankan key continue, nah skip key shout. Kalau false key, nah skip key continue, nah jalankan key shout. Nah, misalnya nilai I-nya kan di sini 0, jadi mulai Ki memeriksa dari 0. Nah, di sini misalnya 0 mod 2 sama dengan 0. Caranya nah periksa itu berapa dikali berapa yang menghasilkan 0 atau yang mendekati 0. Jadi 2 dikali 0 itu kan hasilnya 0. Jadi ndak ada sisa hasil baginya. Jadi di sini true key. Jadi nah jalankan key continue, nah skip key shout. Terus nah lagi nah periksa lagi apakah 0 sama dengan 7. Kalau false key, nah lakukan key perulangan. Kalau
true. Nah, jalankan key break atau keluar maki dari perulangan. Ke di sini false key, jadi suruh lagi suruh lagi lakukan perulangan. Jadi di sini yang ini yang tadinya 0 terupdate mi ke 1. Nah, 1 lagi periksa apakah 1 mod 2 sama dengan 0. Caranya itu periksa berapa 2 dikali berapa yang menghasilkan 1 atau yang mendekati 1. Cuman 2J dikali 0 hasilnya 0, cuman harus pi ditambah 1 supaya hasilnya 1. Jadi ada sisa hasil baginya. Jadi di situ false key. Jadi skip key continue. Nah, jalankan key shout system outprint the number is, dia mini yang muncul di sini. Nah, cetak mi 1 karena false key. Baru di situ periksa lagi apakah 1 sama dengan 7. Kan di situ false key, jadi suruh lagi lakukan perulangan. Terus di sini 1 update mi lagi jadi ke 2 lagi periksa apakah 2 mod 2 sama dengan 0 sama dengan 0. Terus periksa lagi 2 dikali berapa yang menghasilkan 2 atau yang mendekati 2. Terus 2 dikali 1 kan 2, jadi ndak ada sisa hasil baginya atau ndak ada yang yang perlu ditambah, jadi hasilnya true. Jadi jalankan key continue, skip key shout. Baru periksa lagi kondisinya di sini. Kalau masih false key berarti lakukan lagi perulangan. Terus 2 update mi ke 3. Nah, yang ini lagi 3 periksa apakah 3 mod 2 sama dengan 0. Nah, ini lagi periksa mi 2 dikali berapa yang menghasilkan 3 atau yang mendekati 3. Cuman 2J dikali 1 hasilnya 2, cuman harus pi ditambah 1 jadi 3. Jadi ada sisa hasil baginya. Jadi di sini false key berarti skip key continue. Jalankan key shout. Baru periksa lagi kondisinya di sini. Kalau masih false key, lakukan lagi perulangan. Jadi yang ini tadi 3. Lagi update mi ke 4. 4 lagi periksa apakah 4 mod 2 sama dengan 0. Mulai periksa 2 dikali berapa yang menghasilkan 4. Berarti 2 dikali 2 kan hasilnya 4. Mungkin harus makin lagi menambah. Jadi di sini true key berarti jalankan key continue, skip key shout. Baru persek lagi di sini. Kalau masih false key berarti lakukan lagi perulangan. Yang ini yang tadinya 4. Update mi ke 5. 5 lagi periksa apakah 5 mod 2 sama dengan 0. 2 dikali berapa yang menghasilkan 5 atau yang mendekati 5. Cuma 2J dikali 2 sama dengan 4. Cuma harus ditambah 1 untuk menghasilkan 5. Jadi ada sisa hasil baginya. Berarti false key. Berarti skip key continue. Jalankan key shout. Diam ini yang muncul. Diam ini yang cetak. Diamnya di outputnya ada 5. Jadi di sini cetak mi 5. Baru periksa lagi kondisinya di sini. Kalau masih false key berarti suruh lagi melakukan perulangan. Yang ini yang tadinya 5. Lagi update mi ke 6. Lagi periksa apakah 6 mod 2 sama dengan 0. 2 dikali berapa yang menghasilkan 6. 2 dikali 3 hasilnya kan 6. Jadi true. Ndak harus makin menambah 1 atau ndak ada sisa hasil baginya, jadi true. Berarti
nah jalankan ki continue, nah skip ki ini yang di bawah, terus nah periksa lagi kondisinya. Kalau masih fals ki berarti nah lakukan lagi perulangan, terus nah ini nah update mi ke 7. Nah yang di sini lagi 7 lagi, nah periksa apakah 7 mood 2 sama dengan 0. 2 dikali berapa yang menghasilkan 7 atau yang mendekati 7, cuman 2J dikali 3 yang hasilnya 6 yang mendekati 7, berarti ada sisa hasil baginya, berarti false ki. Nah skip ki continue, nah jalankan ki sort, dia mini yang muncul di anunya outputnya, dia mini yang cetak 7, baru nah anu lagi nah periksa ki apakah 7 sama dengan 7. Kalau true mi berarti nah jalankan mi break atau keluar maki dari perulangan. Nah di sini di latihan 4 ini ada divisor Java, divisors, yaitu di sini ada program ini menemukan seluruh pembagi angka, misalnya kasih masuk nomor 10. Nah terus di sini berapa dikali berapa yang bisa menghasilkan 10, ada 1 kali 10 bisa menghasilkan 10, 2 dikali 5 bisa menghasilkan 10, dan 5 dikali 2 bisa menghasilkan 10. Terus selanjutnya nah suruh ki menyertakan komentar. Di sini yang pertama itu variabel loop yang digunakan yaitu variabel i dan 6. Terus yang kedua yaitu logika loop, yaitu logikanya perulangan dimulai dari i sama dengan 1, kemudian pemeriksaan apakah i lebih kecil dari 6, kemudian ada update i plus atau i increment. Terus yang ketiga ada jumlah pengulangan. Jumlah perulangan ini yaitu dia akan terus melakukan perulangan selama dia kecil dari 6. Terus selanjutnya yang keempat itu ada kondisi yang digunakan, yaitu jika 6 mod i sama dengan 0 hasilnya true. Misalkan jika 6 mod i tidak sama dengan 0 maka hasilnya false. Di sini misalkan 10 mod i tidak sama dengan 0 maka di sini hasilnya false ki, karena 10 mod i itu hasilnya 0 ki karena tidak ada sisa hasil baginya. Terus yang terakhir itu ada alur kontrol dalam loop, yaitu jika kondisi bernilai true maka lakukan ki perulangan. Sintaks selanjutnya atau proses selanjutnya skip.